kabarnya? Kuharap baik-baik aja teman-teman kami ya. Terkhususnya buat Permata Immanuel yang udah lama kita nggak jumpa. Di PA sektor pun kita nggak pernah lagi ketemu. Apalagi PA gabungan, udah berapa bulan lah kita nggak ketemu PA coba. Tapi nggak apa-apa lah ya, karena udah Tuhan aturkan semuanya terjadi di tempat kita ini seperti ini keadaannya. Kita nggak ada yang tahu bakalan di awal tahun 2020 ini semua kejadian ada kita alami. Jadi nggak ada salahnya kita tetap mengucap syukur buat Tuhan. Apapun yang terjadi itu percayalah Tuhan lah yang sudah mengaturkannya semua. Tuhan itu udah tahu sebelum kita lahir apa yang terjadi pada kita dari awal sampai kita menutup mata, kita tahu Tuhan itu udah mengatur semuanya tentang kita. Gitu. Walaupun kita tahu sekarang ini COVID, Corona sedang mewabah di mana-mana, dan ditambah lagi sekarang ini dibilang udah yang namanya zaman baru, udah yang namanya PSBB apa segala macam itu udah dilonggarkan semuanya. Jadi kita semakin ada yang namanya ketakutan tersendiri. Aku pun sendiri sedang merasakan yang namanya keraguan, ketakutan, kecemasan yang melebihi sekarang ini. Di mana-mana yang aku tahu tim medis bertambah banyak yang sakit gitu. Siapa lagi yang bakal menemani kita nanti kalau misalnya ada yang terjangkit lagi gitu. Tapi nggak apa-apa. Semuanya kita kembalikan ke dalam tangan Tuhan. Sembari kita juga menjaga diri kita, berjaga-jaga. Semuanya kita serahkan ke dalam tangan Tuhan sambil berdoa dan berjaga-jaga. Itulah sekarang yang harusnya kita kerjakan. Nah, sebelum kita memulai PA kita, pada hari ini kita akan mengadakan PA online dan kita akan berdoa dulu, mengucap syukur dulu kepada Tuhan bahwasannya pada malam hari ini kita masih boleh merasakan PA online kita bersama-sama teman kita walaupun di tempat-tempat yang berbeda. Mari kita satukan hati kita mau berdoa. Allah Bapa kami yang kami sembah dan kami muliakan, terima kasih ya Tuhan buat kebaikan Tuhan di sepanjang hari ini kepada kami ya Bapa. Tuhan masih menyertai kami, memberikan nafas kehidupan kepada kami anak-anak-Mu. Bapa yang baik, walaupun kami belum bisa bertemu satu dengan yang lain di PA sektor kami maupun PA gabungan kami ya Bapa, kami percaya melalui media PA online ini kami boleh memberikan yang terbaik kepada teman-teman kami dan juga kami boleh sama-sama merasakan yang namanya kerinduan untuk berkumpul kembali karena adanya wabah corona ini ya Bapa. Namun Tuhan, kami mau menyerahkan diri kami sebelumnya Tuhan di dalam tangan Tuhan saja, karena pada malam hari ini kami akan PA online ya Bapak. Kiranya Tuhan yang memberkati PA kami ya Bapak, agar apa yang disampaikan oleh pembawa firman pada malam hari ini boleh menjadi panutan kami, boleh menjadi pegangan kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini hidup kami ya Bapak, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan saja. Melalui Putra-Mu yang kudus, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita masih mengucap syukur pada malam hari ini, kita boleh ber-PA online pada malam hari ini dengan penuh sukacita walaupun banyak masalah-masalah pribadi mungkin di luar sana juga kita nggak tahu apa aja masalah kita, tapi kita tahu Tuhan Yesus masih tetap menyertai kita. Pada malam hari ini saya mau mengundang teman-teman untuk mengundang Roh Kudus hadir di hati teman-teman agar pada malam hari ini PA online kita boleh berjalan dengan baik, khusyuk, dan boleh kita rasakan yang namanya firman Tuhan benar-benar nikmat untuk dilaksanakan setiap harinya. Mari kita angkatkan pujian kita, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Musik memuji Tuhan. Urapan daya ajaib, kemuliaan umatnya.
Dari setiap kejadian yang ada yang kita alami, semua itu membawa kebaikan. Namun kita jangan pernah lupa bahwasannya Tuhan itu telah disiksa terlebih dahulu. Dia dihina, dia dicaci, bahkan dia dilempari dan diludahi. Setelah itu apa? Dia disalibkan. Dia mati di kayu salib bagi kita. Dan kita tahu, kita sudah merayakannya beberapa waktu yang lalu. Tuhan itu tetap hadir di hati kita walaupun dia sudah mati, namun karyanya tetap nyata bagi kita. Jangan pernah kita tinggalkan ibadah kita yang benar-benar berkenan bagi Bapa. Mari kita angkatkan pujian kita pada malam hari ini. Terlalu besar kasih-Mu Tuhan. Musik memuji Tuhan. Kita juga mau mengundang Dia untuk lebih dalam lagi tinggal dalam hati kita, agar firman Tuhan yang hari ini kita dengarkan boleh berkenan bagi hidup kita, boleh kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, dan kita pun boleh menjadi pribadi-pribadi anak Tuhan yang lebih Tuhan sayangi lagi. Pada malam hari ini aku mau mengajak teman-teman untuk mengundang Roh Kudus lagi untuk hadir di tempat ini. Kita mengangkat pujian, Roh Kudus Kau hadir di sini. Musik memuji Tuhan.
mendengarkan renungan firman Tuhan sebagai bahan PA kita, PA Permata, yaitu dari Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai dengan 47. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa atas sertamu kepada kami, sehingga pada malam hari ini kembali kami boleh memuji dan memuliakan Tuhan melalui PA Permata GBKP yang kami lakukan secara online bagi seluruh anak-anak-Mu Permata. Tuhanlah yang berkenan memberkati kami sehingga firman-Mu dapat menjadi renungan bagi kami, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu Permata yang seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau pakai hamba-Mu untuk menyampaikan renungan firman-Mu pada PA Permata secara online pada malam hari ini. Dan seluruh anak-anak-Mu dimanapun mereka berada di rumah mereka masing-masing, Kau curahkan kasih-Mu dan berkat-Mu. Berbicaralah Tuhan kepada kami, karena kami datang kepadamu di dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, anak-anak kami semuanya, saya akan membacakan firman Tuhan dari Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai dengan 47. Demikian firman Tuhan. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis pada hari itu. Jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah mereka masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, malam hari ini bahan renungan kita dengan tema bertekunlah dalam masa Pentakosta ini. Sehingga bertekunlah ini menjadi suatu tema yang sangat menarik dan menjadi yang kita harus perbuat di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, konon suatu ketika hiduplah suatu batu yang sangat besar dan kuat. Dan dengan kekuatannya, ia sangat menyombongkan dirinya dan berkata bahwa tidak ada yang dapat menghancurkannya. Kemudian datanglah si besi. Si besi ini mencoba untuk menghancurkan batu itu. Dan dengan sekuat tenaga si besi itu mencoba membenturkan dirinya berkali-kali. Sehingga apa yang terjadi? Ternyata hasilnya nol. Hasilnya nihil. Akibatnya juga tidak ada, batu itu menjadi pecah, bahkan kini besi itu menjadi bengkok. Kemudian
datanglah si api. Ya, ketika si besi itu mundur tidak dapat menghancurkan batu yang besar dan kuat itu, datanglah si api. Apa yang terjadi? Dengan kekuatan panas api yang sangat luar biasa, si api ini mencoba untuk membakar batu yang besar, batu yang kuat itu. Tetapi lagi-lagi saudara-saudara, hasilnya nol. Hasilnya nihil, sia-sia. Batu itu tetap berdiri dengan kokoh, dan akhirnya si api ini kemudian menjadi mundur lagi. Saudara-saudara, yang ketiga, datanglah si air, ya. Dan air itu dengan tetesan yang jatuh di atas batu itu. Tetapi apa yang terjadi? Si batu ini dia tertawa, dia menyepelekan si air ini, dan dia berkata, bagaimana mungkin engkau bisa mengalahkan aku? Kau hanya tetesan air. Tetapi walaupun itu yang dikatakan oleh batu yang besar, batu yang kuat tadi, tetapi ini tidak menghalangi si air terus menjatuhkan tetesan, dan seterusnya, tetesan demi tetesan di atas batu itu. Tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, bahkan sampai bertahun-tahun. Kemudian apa yang terjadi? Kini si batu itu tidak dapat lagi menyombongkan dirinya, karena batu tersebut kini sudah berlobang akibat dari tetesan air yang terus menerus. Wow, luar biasa. Suatu kisah yang luar biasa. Saudara-saudara, apa yang membuat air tersebut dapat mengalahkan batu? Kamu boleh tanya kepada kanan dan kiri kamu, saudara-saudara kamu, apa yang membuat tetesan air itu bisa mengalahkan si batu, sedangkan si api, sedangkan si besi, dan si yang lain tidak bisa mengalahkan batu itu. Tetapi si air ini akhirnya dapat mengalahkan si batu. Why? Apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Ya betul, jawabnya karena si air ini dia tekun. Haleluya, dia tekun. Mungkin air ini tidak sekuat besi, mungkin air itu tidak sepanas api, tapi karena ia tekun, akhirnya dialah yang menjadi pemenangnya. Bukankah hal itu juga sering terjadi di dalam kehidupan kita? Saat kita melihat batu besar di dalam hidup kita, mungkin itu batu masalah di keluarga, batu masalah dalam pekerjaan, batu dalam masalah dengan teman, batu dengan masalah ekonomi, batu dengan sakit penyakit, dan kita merasa bahwa batu masalah itu terlalu kuat. Come on. Hari ini engkau harus jadi tetesan-tetesan air tersebut dengan tetap tekun, ya, tetap tekun di dalam Tuhan, tetap tekun dalam berdoa, tetap tekun dalam mengerjakan setiap bagianmu, dan tetap tekun dalam bersyukur kepada Tuhan. Dengan
perantaraan renungan ini, ya, kita bisa melihat bahwasanya itulah yang terjadi sebagai bagian karya Roh Kudus yang turun atasmu. Supaya apa? Supaya kita semua tetap bertekun di dalam Tuhan. Dan ini yang terjadi sehingga terjadi mujizat yang luar biasa, terjadi keadaan yang luar biasa bagi setiap orang yang melakukannya. Dan bahkan kita melihat ini adalah cara hidup yang luar biasa bagi jemaat Tuhan. Apa yang terjadi? Kita melihat dalam Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Bagaimana semua orang yang telah menerima Roh itu, dia memberi dirinya untuk diatur oleh Tuhan. Dan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan mencatat bahwa karya Roh Kudus memampukan jemaat mula-mula untuk terus bertekun di dalam persekutuan. Jemaat mula-mula berkumpul dalam persekutuan yang erat. Jemaat mula-mula suka berkumpul di seorang rumah yang memiliki, ya, nama pemilik rumah itu adalah Maria, dan mereka di situ bertekun untuk berdoa, saudara-saudara. Dan di sini kita bisa melihat dengan kata bertekun. Arti bertekun itu berarti secara kontinu, ya, secara terus menerus. Kalau tidak seperti bahasa Karo itu sungsungan, tidak sungsungan, atau tidak when I like or when I don't like to do it. Bukan soal kapan aku suka melakukannya dan kapan aku tidak ingin melakukannya. Itu tidak disebut dalam suatu kelas bertekun. Tetapi di sini bertekun itu adalah mengaturkan waktunya untuk secara terus-menerus melakukan suatu aktivitas, dan aktivitas bertekun di sini adalah dalam hal bersekutu dan berdoa kepada Tuhan. Saudara-saudara, selanjutnya apa yang kita lihat dalam renungan kita? Bahwa orang yang bertekun melakukan hal demikian, dan ini tentunya dilakukan oleh murid-murid pada saat mereka sudah menerima Roh. Sudah menerima Roh, dan mereka pada saat itu mulai secara bersama-sama, sehati, sepikiran, sejiwa untuk selalu melakukan aktivitas atau yang disebut dengan bertekun melakukan pekerjaan itu. Dan lihatlah apa yang terjadi. Yang terjadi adalah suatu karya yang sungguh luar biasa. Saudara-saudara yang terkasih dalam renungan ini, kita bisa mengkaji, kita bisa melihat di dalam hal apa jemaat ini bertekun. Dan saya mengatakan kepada kita semuanya bahwa jemaat bertekun dalam, pertama adalah perbuatan kasih. Perbuatan kasih, perbahanan kekelengan, MC pemenakel si ibahan perpulumeneh. Baca desida ugan cara dulu kalau ada kerina. Cara dulu ibas si debana, si bacikil terida adalah cara hidup di dalam tindakan kasih.
di mana kita bisa melihat bahwa semua orang telah menjadi percaya dimampukan untuk tetap bersatu dalam segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Jadi nggak ada keegoisan di situ, karena roh yang turun itu mematikan keegoisanmu, tapi roh yang turun atasmu membangkitkan kasih di dalam dirimu. Itu yang terjadi dalam jemaat ini. Dan Pentakosta ini memampukan mereka untuk tidak lagi hidup sendiri-sendiri, memampukan mereka untuk tidak dapat hidup sendiri-sendiri, karena memang hidup sendiri ini kayaknya sesungguhnya pekerjaan yang gampang dan enak ini. Sebenarnya kita tidak mau hidup sendiri-sendiri, tetapi karena kekuatan yang lain kita terus hidup di dalamnya. Tetapi roh yang turun itu memampukan, memberikan kekuatan bagi kita supaya kita tidak hidup sendiri-sendiri, tapi justru kita itu hidup di dalam kebersamaan, sehingga tidak ada satupun orang yang mengatakan ini adalah mine, ini adalah milikku, it is yours, ini adalah milikmu. Enggak, tapi ini adalah milik kita bersama. Berikutnya kita melihat bahwa bagaimana jemaat mula-mula itu memampukan untuk tidak lagi terikat terhadap dunia ini, dan mindset mereka bukan lagi dunia ini. Ya, yang pertama mereka mindsetnya adalah dunia ini. Ukuran keberhasilan itu dari apabila seseorang itu memiliki harta, kepunyaan yang luar biasa. Dan sebaliknya, bila mereka tidak mempunyai kepunyaan yang luar biasa, mereka dianggap tidak diberkati. That is not true. Tidak benar. Yang benar itu adalah bahwa mereka bisa membagikan apa yang menjadi milik mereka, dan itulah berkat tadi. Dan mereka tidak lagi terikat dengan harta yang mereka miliki, dan itu menimbulkan suatu sikap kehidupan yang sungguh luar biasa. Dan inilah dampak dari roh tadi, saudara-saudara. Ya. Walaupun kita melihat di sini sebenarnya bahwa yang menjadi main lain atau ide utama adalah ketekunan. Dan saya sangat tertarik dengan ketekunan yang dilakukan air itu. Dia tidak peduli apa yang dikatakan oleh batu yang besar. Dia tidak peduli dikatakan oleh mungkin api yang panas tadi. Tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh apa tadi, besi yang keras tadi. Ya mungkin saja ketika besi itu melawan si batu dan besi itu kalah, kemudian api melawan si batu tetapi api itu kalah, datanglah si air dan mungkin si besi dan batu menertawakan si air. Bagaimana dia bisa mengalahkan? Kalau kita sendiri juga yang lebih kuat dari air itu tidak bisa mengalahkan batu itu. Dan lihatlah apa dikatakan oleh batu, dia menyepelekan si air ini. Seringkali orang menyepelekan kita, saudara-saudara. Seringkali orang melihat kita itu orang yang tidak mampu. Bukan hanya orang lain, kita sendiri pun terkadang mengatakan bahwa kita ini adalah orang yang tidak mampu. Tetapi jawabnya hari ini, tidak ada yang tidak mampu, asal kita melihat bagaimana yang dilakukan oleh air. Dia menetes, setetes, dua tetes, 1 detik, 1 menit, 1 jam, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun.
Lihatlah apa yang terjadi dengan batu yang besar itu. Batu itu menjadi berlubang, menjadi pecah. Ya. Ini yang kita bisa melihat dalam renungan ini. Jadi dengan ketekunan itu kita dapat melakukan hal-hal yang baik. Dikatakan di dalam Ibrani 10 ayat 36, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Marilah kita bertekun, ya, karena janji Allah sungguh luar biasa bagimu. Ada begitu banyak anak Tuhan yang gak memperoleh janji Tuhan, gak memperoleh kemenangan dan pemulihan. Karena apa? Karena dia tidak melakukan hal ini. Dia tidak bertekun. Melayani Tuhan sebentar, tetapi ada masalah, go down, mundur. Mari kita renungkan diri kita. Belajar untuk dapat nilai yang bagus, tapi pas lihat soalnya susah, langsung menyerah. Baru bekerja, tapi ada masalah di pekerjaan, lalu memilih untuk mengundurkan diri. Wah, gimana? Mau jadi berkat dalam hidup kita. Saudara, kalau kita gampang menyerah, kita melihat masalah. Lihatlah seorang bapak yang beriman, namanya Abraham. Saudara, Abraham itu ya dengan tekun selama 25 tahun menantikan Ishak lahir. 25 tahun. Dia waiting for a long time. Tapi dia bisa lakukan itu karena dia bertekun. Lihat lagi si Nuh. Si Nuh ini dengan tekun tetap mengerjakan pembuatan bahtera selama 100 tahun, walaupun banyak orang yang mengolok-olok dia dan menganggap ia gila. Tetapi lihatlah apa yang terjadi dengan Nuh. Mereka adalah orang-orang yang bertekun, dan mereka karena bertekun telah menerima janji Allah. Pada PA kita malam hari ini, saya menginginkan kita semua, mari kita bertekun. Jangan melihat pekerjaan itu adalah pekerjaan yang tidak berharga. Jangan lihat kedudukan itu adalah kedudukan yang tidak berharga. Jangan lihat statusmu adalah status yang tidak berharga. Tapi go on, terus bertekun melakukan apa yang bisa kamu lakukan, bisa kita lakukan, sehingga kita menjadi Abraham, kita menjadi Nuh, dan kita menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh luar biasa. Dan saya tidak hanya mengatakan itu ada di dalam Alkitab. Lihatlah siapa yang paling sukses di dunia ini. Jack Ma. Dia punya apa itu namanya, Alibaba ya. Dia tidak begitu langsung lahir bang itu langsung sukses, enggak. Dia melakukannya dengan ketekunan. Dia mulai dari nol, dan bagaimana hasilnya sekarang? Ada orang kita namanya Pak Bob Sadino. Dia juga adalah orang yang paling dari nol, dia bertekun melakukan seperti air yang menetes, dan akhirnya dia menjadi orang yang berhasil. Dan catatkanlah namamu dalam kumpulan orang-orang yang berhasil dalam keturunan kita, dalam lingkungan kita.
dengan cara bertekun dan bertekun. Ayo, saya percaya pasti ada banyak banget ini. Banyak janji Tuhan yang sudah kita dengar, janji Tuhan yang kita terima. Nah, yang diperlukan adalah ketekunan untuk bisa meraup, untuk bisa menangkap, untuk bisa mendapatkan semua itu. Jadilah permata yang kuat. Apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita saat ini, tekunlah mengerjakannya. Niscaya batu masalah yang besar dalam hidupmu akan dihancurkan oleh ketekunan yang datangnya dari Tuhan. Walaupun pada malam hari ini kita rindu suasana baru, kita ingin pandemi Corona virus disease 19 ini boleh berakhir. Betul, itu akan berakhir. Tetapi kita harus tunggu dengan bertekun. Jangan putus asa. Lakukanlah yang terbaik untuk Tuhan. Lakukanlah yang terbaik untuk kehidupanmu. Lakukanlah yang terbaik untuk keluarga, orang tua, sanak saudara. Tuhan akan memberikan berkat. Dan suatu ketika kita percaya, kita tidak akan mundur, tapi dengan semangat melakukan semua pekerjaan dan aktivitas kita dengan baik, menjadi permata yang diberkati di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin. Kita bersatu kali. Bapa di sorga, mulai hari ini kami tahu seberapa besar pun batu-batu yang ada di hadapan kami akan bisa kami lalui, setinggi apapun rintangan yang ada di hadapan kami akan bisa kami lompati, sedalam apapun keadaan yang ada di depan kami akan bisa kami seberangi, Bapak, dengan cara bertekun di dalam Tuhan. Kami tahu kami punya Allah yang sungguh luar biasa. Kami akan menerima janji-Mu, janji berkat-berkat yang sungguh-sungguh. Dan ajari kami untuk selalu bertekun seperti jemaat yang mula-mula. Mereka bertekun dalam kebersamaan, bertekun dalam kasih, dalam persaudaraan, dalam kesatuan yang luar biasa. Dan itulah yang akan terjadi bagi anak-anak-Mu permata. Mereka tidak seperti biasa boleh berkumpul dalam satu tempat untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Mereka secara online bisa beribadah di rumah mereka masing-masing, tapi sesungguhnya hati mereka tetap dipersatukan oleh Allah. Kami tahu doa mereka akan didengarkan oleh Tuhan. Doa kami akan didengarkan oleh Tuhan. Dalam ketekunan, ajari kami untuk selalu bertekun melakukan kehendak-Mu, bersekutu dalam doa. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus kami berdoa kepada. Amin. Kita mengucap syukur buat firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada malam hari ini, dan juga buat pembicara kita yang sudah dengan kerendahan hati untuk hadir di PA online kita. Jadi nggak ada salahnya kalau malam hari ini kita mau mengangkatkan persembahan kita bagi Bapa. Mari kita berikan yang terbaik bagi Dia. Buat segala yang telah Dia berikan, mari kita berikan kembali yang ada pada kita. Kita memberikan persembahan kita yang terbaik. Mari kita angkatkan pujian kita. Sungguh ku bangga Bapa, musik memuji Tuhan. Bangga Yesus atas segala
pada hari ini setelah mengumpulkan persembahan kita di hadapan Tuhan, dan kemudian kita memasuki doa syafaat, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, pada malam hari ini kami bersyukur kepadamu karena kami dapat melakukan ibadah, baik ibadah dalam keluarga, saudara-saudara kami secara bersama melalui online ini, dan juga ibadah secara pribadi dengan Tuhan. Kami bersyukur atas waktu dan kesempatan yang Kau berikan, dan kami berdoa atas firman-Mu. Berkat firman yang kami terima hari ini dapat kami tetap pergunakan, kami menjadi orang-orang yang bertekun di hadapan. Ya Bapa di sorga, kami telah memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah persembahan ini sebagai dupa yang harum di hadapan-Mu, dan berkatilah kami semua anak-anak-Mu. Berkatilah semua orang tua kami dimanapun mereka berada, sehingga dengan berkat-berkat-Mu kami semakin dimampukan oleh Tuhan untuk melakukan kebaikan, memberikan ucapan syukur dan persembahan kami kepada Tuhan. Kami berdoa di dalam syafaat kami untuk kesehatan permata, seluruh permata GBKP Rumbun kilometer 9 Jadi Meriah, agar Tuhan yang memberikan kesehatan bagi saudara-saudari kami semua dimanapun mereka berada. Mungkin ada yang sedang kurang sehat atau sedang sakit, Tuhan berkati mereka, Engkau angkat penyakitnya sehingga dia menjadi sehat. Atau yang sedang dalam duka cita, Tuhan sukacitakan mereka sehingga mereka boleh tetap ada di dalam kasih karunia Tuhan. Dan bagaimanapun keberadaan seluruh anak-anak-Mu permata, Engkau tahu sampai ke dalam diri mereka. Apa yang mereka perlukan Tuhan berikan, Tuhan bimbing, Tuhan jaga kehidupan anak-anak-Mu permata. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu permata, teman-teman kami yang sudah bekerja, walaupun bekerja di rumah atau bekerja di kantor, dimanapun mereka bekerja, Engkau berkati mereka sehingga dia tekun dalam pekerjaannya. Bagi permata yang sedang mencari pekerjaan, Engkau berkati mereka sehingga mereka tetap bertekun untuk mencari pekerjaan dan tetap semangat. Bagi permata yang sedang kuliah, yang sedang sekolah, walaupun pada hari ini keadaan mewabahnya COVID-19 ini membuat teman-teman kami semua atau kami semua permata harus belajar dari rumah secara online, Tuhan tetap berkati kami, tidak mengurangi hikmat kepintaran yang Tuhan berikan kepada kami. Kami juga berdoa secara khusus Bapa buat anak-anak-Mu permata yang sudah atau sedang mendaftar kepada suatu aktivitas seleksi nasional bersama masuk perguruan tinggi negeri tahun 2020. Berkatilah persiapan mereka. Hikmat luar biasa Tuhan berikan kepada mereka dalam persiapan mereka untuk mengikuti ujian nantinya. Juga Tuhan yang berkati sehingga mereka lulus dan mendapatkan perguruan tinggi negeri yang mereka cita-citakan. Semua itu dapat terjadi kalau Tuhan yang memberkati, dan kami mohon Tuhan memberkati mereka. Juga kami berdoa kepada Tuhan untuk kesehatan orang tua kami. Berkatilah, berikanlah mereka kekuatan untuk melawan penyakitnya dan mereka semua dalam keadaan sehat. Demikian juga dalam pandemi COVID-19 ini, kami tahu virus corona itu tiada banding dengan kekuatan kemaha luar biasaan dari Tuhan. Oleh karena itu Bapa, kami tetap yakin kekuatan-Mu dapat mengalahkan virus ini. Berikanlah vaksin
Engkau berikan kepada orang-orang tertentu untuk dapat menemukannya dan menjadi obat untuk mengalahkan virus ini. Demikian juga kami berdoa kepadamu buat pemerintahan Indonesia dan perekonomian Indonesia. Tuhan yang berkati pemerintahan kami, sehingga pemerintahan kami dapat melakukan yang terbaik untuk seluruh rakyat Indonesia. Dan perekonomian yang sedang kacau untuk mampukan kami untuk dapat mengatur ekonomi kami masing-masing, sehingga sesuatunya dapat berjalan dengan baik. Kami terus akan melaksanakan PA kami pada minggu yang akan datang. Engkau berkati semuanya yang mengambil bahagia. Berkati pengurus Permata Immanuel Rubud kami ini, pengurus Permata Sektor, dan seluruh anggota Permata kami. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan saja. Karena kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita mau menyatakan komitmen kita atas PA kita pada malam hari ini. Mari kita bertekun sebagai dampak dari karya Allah buat kehidupan kita yang telah Dia berikan. Kita tahu bahwasanya karya Allah itu sungguh luar biasa. Jadi mari teman-teman kita sama-sama untuk menjadi pribadi yang lebih dalam lagi mengenal sosok Tuhan kita bagaimana, dan juga menjadi pribadi yang sangat-sangat dikasihi oleh Allah kita sendiri. Kita mau menyatakan komitmen kita pada malam hari ini dari lagu pujian kita, Rohmu yang hidup penuhiku, musik memuji Tuhan.
sebab Engkau semua kerajaan, ras kuasa, ras kemuliaan, sedekah. Amin. Kiranya apa yang telah kita dengarkan boleh menjadi berkat kita buat teman-teman kita yang di sekitar kita, orang tua kita maupun orang lain yang mendengarkan kita. Dan juga jangan lupa untuk ber-PA online di minggu depan yang akan dilayani lagi oleh teman-teman kita yang lainnya. Dan juga mari kita rendahkan hati kita sediakan waktu dan pikiran kita untuk PA online di minggu depan. Jadi sampai jumpa di PA online kita minggu depan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.